Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya bagi mahasiswa 5 KPI Fakultas Dakwah dan Purwokerto, dan dalam hal ini adalah 5 KPIP ya. Sebagaimana kemarin kita bahas secara daring di Google Meet, kemudian kita lanjut juga dengan WA. Jadi mengenai mata kuliah kita berkaitan psikologi komunikasi ini sangat penting, karena secara sederhana begini teman-teman, dalam konteks komunikasi seringkali mengalami kegagalan karena faktor salah paham dalam apa? Menafsiri sebuah pesan, sehingga kepekaan seorang komunikator ataupun komunikan ini menjadi kata kunci dalam proses sebuah komunikasi, dan itu ada dalam mata kuliah kita, yaitu psikologi komunikasi. Baik dia sebagai komunikator maupun komunikan secara interpersonal, atau karena sebagai komunikan atau komunikasi massa, atau bahkan kelompok, organisasi, dan yang lainnya, semua itu tetap akan membawa unsur yang paling penting, yaitu manusia. Dan dalam hal ini tentu saja posisinya adalah sebagai komunikan ataupun komunikator. Nah, oleh karena itu beberapa hal yang akan kita bahas nanti adalah diantaranya bagaimana komunikasi perspektif psikologi ya, sehingga nanti akan kita bahas juga komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi massa, tapi dari perspektif psikologi. Nah, kemudian lebih mengarah juga pada psikologi anak, remaja, ataupun dewasa dalam konteks komunikasi. Semua itu akan kita bahas secara bersama-sama ya, dan tidak terkecuali dari tugas masing-masing kelompok yang akan kita bahas nanti. Satu diantaranya adalah kelompok pemakalah yang sudah saya siapkan sebanyak 12 kelompok. Berikut beberapa kelompok tersebut. Kelompok 1 ada Alivia Sekar Apsari, Alia, dan Amalia. Tema yang akan dibahas oleh kelompok 1 adalah komunikan dalam psikologi komunikasi. Nanti bisa dibahas ada karakteristik, kemudian faktor personal, kemudian faktor situasional. Dan yang selanjutnya adalah kelompok 2, Mbak Ana, Anggi, dan Ani Kurniawati sama Umul Faidah. Nah, kelompok 2 akan membahas sensasi, kemudian persepsi, dan memori berpikir. Ini akan sangat penting dalam psikologi komunikasi, sehingga beberapa hal yang akan dimunculkan dalam tema tersebut ya. Ini adalah memori dan sensasi dalam kajian psikologi, kemudian persepsi dan berpikir dalam kajian psikologi. Selanjutnya kelompok 3 ada Mas Bobi, kemudian Dia, kemudian Eka, dan Weli ya. Tema yang dibahas ialah konsep komunikasi interpersonal ya. Tentu saja dalam hal ini adalah dalam konteks psikologi. Nah, poin yang paling penting adalah self disclosure ya. Nah, ini nanti tolong dikaji lebih jauh. Kemudian kelompok 4 temanya adalah memahami konsep komunikasi kelompok. Kelompok 4 yaitu Febi, kemudian ada Febri, dan Ferdiansyah. Yang selanjutnya kelompok 5 Gema, Hanifah, dan Hani. Tema yang akan dibahas adalah komunikasi massa, baik dari sisi pengertian, kemudian sifat dan ciri komunikasi massa tersebut, fungsi dan modelnya ya. Kelompok 6 ada Irham, kemudian ada Hanif, ada Irham, kemudian Jundi, kemudian Harisma. Ini kelompok 6. Yang dibahas adalah psikologi komunikator.
dimensi-dimensi etosnya bisa dimunculkan, kemudian kredibilitas, kemudian ada atraksi, kemudian ada ciri dan karakter komunikator yang efektif. Adapun kelompok selanjutnya adalah kelompok 7. Siapa saja? Yaitu Harisma Melania, kemudian ada Lika, kemudian ada Lutfia. Tema yang dibahas adalah memahami psikologi pesan. Ya. Pengertian psikologi pesan, pesan nonverbal, ciri dan karakter pesan yang efektif. Nah, ini pada poin ini sangat luar biasa nanti untuk memahami bagaimana psikologi komunikasi berperan penting dalam konteks komunikasi. Ya. Kita salah makna ketika memahami model komunikasi seseorang karena perbedaan kultur atau budaya atau bahkan keseharian aktivitas. Ya. Yang selanjutnya adalah kelompok 7. Kelompok 8 ya. Kelompok 8 ada Mira, Muhammad Arif Rizky, dan Muhammad Ashari. Tema yang dibahas adalah implementasi psikologi komunikasi pada anak. Nah, ini mau tidak mau akan berarti menjadi kakak atau adik yang baik atau bahkan orang tua yang baik. Ada karakter anak, kemudian efektivitas komunikasi pada anak, dan tumbuh kembang komunikasi terhadap anak. Kemudian kelompok 9 Muhammad Burhan, Nida, dan Nindya. Temanya adalah implementasi psikologi komunikasi pada remaja. Ya. Apa saja poinnya? Di antaranya ialah karakter, ciri komunikasi remaja, problematikanya, dan efektivitas komunikasinya. Ya. Dan kelompok selanjutnya adalah kelompok 10. Nisa Syafa, Nugra, dan Nur Afwah. Ya. Temanya psikologi komunikasi pada masyarakat perkotaan. Ruang lingkupnya, karakternya, problematika, dan efektivitasnya juga akan dimunculkan di sini ya. Dan kelompok berikutnya 11 ya. Ada Rifki Ardiansyah, Rilih, dan Rini serta Tri Wijianto. Temanya ialah implementasi psikologi komunikasi dalam penyiaran agama Islam. Munculkan kode etik dakwah, tantangan dan problematikanya, tujuan serta peran psikologi komunikasi dalam dakwah. Dan kelompok terakhir adalah kelompok 12. Ada Riri, Siti Raisa, kemudian Sofiatun, dan Suci Ananda. Temanya adalah implementasi psikologi komunikasi pada masyarakat plural. Pengertian plural, kemudian sifat dan kecenderungannya, problematikanya, model pendekatan komunikasinya. Ini harus dibahas di kelompok 12. Nah, dari beberapa pembahasan yang tadi kita sebutkan disertai dengan kelompok yang ada, saya berharap teman-teman sebagaimana kontrak belajar yang telah kita sepakati akan terpenuhi dengan baik. Jangan lupa minimal 7 halaman makalahnya, tidak terkecuali cover dan daftar isi. Referensi juga 7 minimal, baik buku maupun jurnal ya. Dan kita akan mulai presentasi pada pertemuan ketiga serta dikumpulkan makalah pada pertemuan ketiga tersebut. Oke, saya kira begitu ya. Semoga dengan psikologi komunikasi kita akan mampu menjadi komunikan maupun komunikator yang peka terhadap pesan yang disampaikan oleh oleh komunikator ataupun kita sebagai komunikan yang selanjutnya. Baik, saya kira begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.